Ya, saudara, kita mulai belajar firman Tuhan. Seri khotbah, dia bawaku terbang dengan sayapnya. Saudara, saya percaya ini seri khotbah kita terus dibawa Tuhan naik dan tidak turun, saudara. Hari ini firman Tuhannya temanya mau dispesialkan Tuhan, atau sebetulnya sedang menyadarkan kita di mata Tuhan kita itu spesial, di hatinya Tuhan kita itu spesial. Saya, saudara semua itu spesial bagi Tuhan, saudara. Itu satu yang luar biasa. Keluaran 19 ayat ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, artinya sungguh-sungguh seperti ini, sungguh-sungguh didengarkan, bukan untuk ngobrol, bukan untuk sungguh-sungguh didengarkan, juga punya arti sungguh-sungguh dipercayai. Firman Tuhan juga punya arti sungguh-sungguh ditaati, dilakukan firman Tuhan, saudara. Ya, juga punya arti sungguh-sungguh, saudara, setia untuk melakukan firman Tuhan. Ada janji dan berpegang pada perjanjiannya. Belum ngalami berpegang janji Tuhan, pasti tidak pernah dilepas janji Tuhan. Maka akan menjadi apa, saudara? Harta kesayanganku sendiri. Tuhan berkata, kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara bangsa-bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Artinya kalau kita ringkas, setiap kita, kalau kita mau dengarkan firman sungguh-sungguh, percayai sungguh-sungguh, taati sungguh-sungguh, saudara, maka Tuhan berkata, aku akan buat kau menjadi harta kesayanganku sendiri. Tuhan berkata, di antara bangsa-bangsa, artinya apa? Orang banyak sekali, tapi anak-anak Tuhan, saudara, orang percaya yang sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, dia akan menjadi harta kesayangan dari Tuhan, akan diperlakukan spesial, saudara. Dalam terjemahan yang lain punya arti menjadi milik pribadiku yang istimewa. Tuhan punya banyak, tapi satu ini istimewa, gitu, saudara. Atau milik kepunyaanku yang spesial, dianggap spesial, sesuatu yang luar biasa sekali. Siapa yang mau Tuhan pandang saudara berharga, spesial? Katakan, Tuhan terima kasih, aku percaya dengan firman-Mu, ya jadi milikmu yang spesial. Beri tepuk tangan yang meriah. Pertanyaannya, mengapa saudara kita ini jadi spesial di mata Tuhan, spesial di hatinya Tuhan? Jawabannya adalah karena kita anaknya, karena saya anaknya, karena saudara anaknya, saudara semua itu anaknya. Anak itu spesial. Saudara kalau ya punya anak, saudara, dengan anak-anaknya orang lain beda, spesial. Saudara spesial, punya tanggung jawab, betul nggak, saudara? Saudara spesial, pelihara dia, spesial, saudara. Dia harus spesial. Anaknya orang lain dengan anaknya saudara itu beda. Ini spesial lebih daripada yang lain. Setiap kali kita adakan KKR, saudara, lalu ada ya anak-anak gerak tari, gitu, saudara, nyanyi dan tari, saudara. Oh, 100 orang, 200 orang, ada ibu-ibu lihat 100, 200, tapi anaknya itu jadi spesial. Itu titik perhatiannya di situ, saudara. Ini orang banyak tadi, kalau di fotonya banyak, yang dilihat titiknya dulu, anakku itu, saudara. Baik enggak baik narinya, tetap terkesan spesial. Itu yang Tuhan artikan spesial di antara bangsa-bangsa, karena intinya anak. Betul? Karena apa? Kita anak. Anak di hati Tuhan itu spesial, ya lebih daripada yang lainnya, saudara. Perhatiannya spesial, kasih yang spesial, saudara. Cara Tuhan pandang dengan orang Mesir lain. Saat itu ayat sedang diberitakan, ya saat mereka ya sedang dibawa oleh Tuhan, ya keluar dari perbudakan Mesir. Bagi orang Mesir saat itu, umat Allah, orang Israel ini budak, rendahan, golongan nggak ada artinya, gitu, saudara. Ini orang yang bisa dimanfaatkan bagi orang Mesir, saudara. Tapi sekalipun bagi orang Mesir, ya menganggap mereka rendah, menganggap mereka bisa dipermainkan, saudara. Tapi sekali lagi ingat, orang Mesir boleh berkata seperti itu, tapi bagi Tuhan mereka spesial. Mungkin saudara juga ngalami ada orang menganggap saudara rendah.
dianggap rendah. Karena inilah, karena itulah, nggak dianggap saudara. Oh saudara bisa dipermainkan sesuka hati mereka. Tapi dengar, sekalipun ada orang anggap saudara rendah, ya mungkin permainkan saudara, macam-macam. Tapi tetap ingat, bagi Tuhan saudara spesial. Amin, amin saudara. Bukan hanya itu saudara, bagi orang secara umum saudara. Tadi saudara, secara umum kita ya biasa, nggak ada artinya. Tapi kembali kita harus ingat, bagi orang ya sama saja. Bagi Tuhan spesial. Sampai Tuhan berkata, kamu adalah biji mataku. Betul nggak saudara? Oh ada sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Sekali lagi, kenapa saudara? Kita anak-anaknya. Tuhan punya rancangan yang indah untuk masa depan anak-anaknya. Spesial, ada rencana daripada Tuhan. Amin. Siapa mau percaya firman ini sungguh-sungguh, pegang dada. Aku anak Tuhan yang spesial. Aku spesial bagi Tuhan. Di mata Tuhan aku spesial. Di hati Tuhan aku spesial. Terima kasih Tuhan. Mungkin bagi bapak orang sulit kalau sedang mengalami badai. Sulit kalau sedang mengalami proses kehidupan. Sulit kalau doanya sekian lama belum dikabulkan, saudara. Demikian juga untuk bangsa Mesir, saudara. Kenapa Tuhan perlu menjelaskan mereka? Kamu ini spesial ya di mataku, di antara bangsa. Karena mereka mengalami perbudakan 430 tahun, saudara. Sulit sekali bisa melihat bagi Tuhan mereka itu spesial, saudara. Kalau spesial nyatanya kok kita diperbudak. Kalau spesial nyatanya kok Tuhan tidak segera bertindak. Kenapa berlama-lama dan macam-macam. Mereka terpukau oleh keadaan diperbudak, oleh keadaan kesulitan yang ada. Sehingga sulit kadang-kadang melihat kasih Tuhan. Sulit melihat rencana Tuhan, saudara. Bahwa mereka itu spesial. Karena ada banyak yang menutupi mereka. Saudara, kesulitan, badai, masalah dalam kehidupan. Tapi sekali lagi, sekalipun sedang ada badai, sekalipun ada masalah, sebetulnya mereka tetap spesial di mata Tuhan. Karena mereka umat pilihan, karena mereka anaknya Tuhan. Betul saudara? Tadi jam 7, saudara lihat matahari bersinar enggak? Bersinar. Sekarang masih bersinar enggak? Masih. Nanti jam 10 malam. Nah mulai bingung saudara. Jam 10 malam ya tetap bersinar. Saudara, matahari tidak pernah tidak bersinar. Kapanpun bersinar. Hanya karena bumi berputar saudara. Kadang-kadang kelihatan. Kalau buminya sudah muternya, dibaliknya enggak kelihatan saudara. Tapi mataharinya sendiri tetap bersinar. Waktu terang, saudara, panas bersinar. Waktu mendung, waktu hujan deras bersinar enggak? Tetap bersinar. Sekalipun kadang-kadang tertutup oleh hujan lebat, oleh mendung, tapi mataharinya tetap bersinar. Tuhan kita lebih daripada matahari. Kasihnya, setianya, selama-lamanya. Tidak lapar oleh hujan, tidak lekang oleh panas, senantiasa. Apapun keadaannya, tetap dia mengasihi. Kita spesial di matanya. Gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu harus kita sadari. Sekali saudara bisa menyadari, saudara akan punya kelegaan saat ada dalam proses. Sekali saudara menyadari, saudara akan bersyukur pada Tuhan. Sekali saudara bisa menyadari, kasih mula-mula saudara akan bertumbuh dan berkembang, saudara. Karena sebetulnya apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tetap ada atas setiap kita. Amin. Maka belajarlah melihat kebaikan Tuhan. Belajarlah melihat kasih Tuhan. Belajar melihat bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Anaknya Tuhan. Spesial di hatinya Tuhan. Spesial di matanya Tuhan. Kita lihat seorang bernama Ruth ya saudara. Yang luar biasa, yang berani berkata pada Naomi, Allahmu, Allahku, saudara. Dia mengalami banyak dalam hidupnya, ya karena mertuanya mati, suami Naomi ya. Lalu setelah itu suaminya Ruth juga mati, betul gak? Mengalami badai. Setelah itu Naomi mau pulang ke Bethlehem, ya dua menantunya
ya sudah balik saja ke keluargamu, enggak apa-apa. Orpa balik, tapi dia berkata, enggak, aku akan ikut kau. Allahmu itu Allahku, ya bangsamu itu bangsaku. Kemana engkau pergi aku ikut bekerja. Saya percaya karena dia menikah dengan orang Yahudi, dia sudah mulai diajari, dia sudah kena berani percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ambil komitmen, keputusan sungguh-sungguh, saudara. Lalu ikut dengan Naomi sampai ke Bethlehem. Pertama harus cari, saudara, jelai yang jatuh dan macam-macam. Tapi dia menjadi menantu yang luar biasa. Tapi dia menjadi ya umat Allah yang luar biasa. Sekalipun sebelumnya ya dari bangsa lain, saudara. Dan saudara lihat, saudara, badai boleh datang, boleh terjadi dalam hidupnya. Tapi singkat cerita, akhirnya dia menikah dengan Boas, konglomerat pada saat itu. Bukan hanya karena konglomeratnya yang lebih penting. Ada karena apa? Akhirnya dia keturunannya yang kelima melahirkan Daud. Daud itu keturunannya dia, saudara. Bahkan keturunan-keturunan berikutnya melahirkan Yesus, Mesias, itu melalui dia. Melalui badai dalam hidupnya, mengalami proses kematian. Tapi sekali lagi, saat dia pegang firman Tuhan sungguh-sungguh, ikuti Tuhan sungguh-sungguh, komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh, saudara, dia menjadi biji matanya Tuhan. Dia mengalami sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Saudara yang sedang mengalami badai, sekali lagi, belajar bisa melihat bahwa ya saudara spesial, Tuhan tidak akan tinggalkan kau. Tuhan tidak akan abaikan kau, saudara. Tuhan akan terus ada padamu. Yusuf juga sama, saudara lihat. Dia orang yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, sampai Tuhan janji, engkau akan diangkat lebih daripada kakak-kakakmu. Engkau akan diangkat lebih bahkan daripada orang tuamu, saudara. Sampai kakaknya itu wah sakit hati, macam dia dimasukkan sumur, dijual jadi budak, diperlakukan luar biasa. Bagi Yusuf seolah-olah ngalami hal yang wah sangat berat sekali, dibuang, dijual jadi budak, saudara. Oh saudara, oh berat sekali. Akhirnya difitnah lagi, masuk penjara, saudara. Tapi saudara tahu di balik itu ada rencana Tuhan. Karena Tuhan punya rencana, dia jadi penguasa di Mesir. Maka harus dikirim ke Mesir. Sekalipun pakai kendaraan yang namanya iri, sekalipun pakai kendaraan yang namanya dijual jadi budak, tapi sampai Mesir. Karena untuk jadi penguasa di Mesir harus sampai Mesir. Betul? Itu karena Tuhan dia spesial. Lalu saudara singkat cerita sudah baik digoda istri Potifar, dia tetap saja pegang firman, enggak pernah mau digoda. Betul ya saudara ya? Dia tetap percaya firman sungguh-sungguh. Lalu difitnah, masuk penjara istana. Saudara dengar ya, bukan yang penjara istana. Yang namanya mau jadi penguasa di Mesir, bukan hanya datang di Mesir, lebih lagi harus masuk istana. Penguasa itu di istana. Sekalipun ya pakai apa kendaraan namanya fitnah, difitnah, dimasukkan penjara, tapi masuk penjara istana. Betul? Lalu dia sempat dilupakan, ingkar janji oleh juru minum raja. Betul saudara? Ya, tapi sekali lagi sama saja dilupakan, tapi Tuhan punya rencana. Satu hari rajanya buat mimpi, nggak ada yang bisa menghatikannya, saudara. Lalu juru minum raja ingat di penjara ada Yusuf yang bisa menghatikan mimpi. Hanya dia dipanggil, dia bisa menjelaskan dan semuanya cara ngatasinya. Saat itu diangkat jadi penguasa di Mesir. Betul? Rencana Tuhan itu tetap nggak pernah sirna. Saya ngalami, saudara masih ingat ya. Dulu saya merasa anaknya orang kaya, nggak butuh Tuhan, nggak percaya dengan Tuhan. Saya tertawakan kalau ada orang yang mengajak ke gereja, doa tertawakan. Akhirnya Tuhan izinkan rambutnya brodol, saudara, habis semua, alisnya habis, bulu mata habis, bulu hidung habis, kumisnya belum pernah keluar, jenggotnya belum pernah keluar, semua habis. Orang tua saya dengan kekayaannya, dengan kasihnya berusaha menolong saya dari dokter satu ke dokter lain, nggak ada yang bisa. Dokter spesialis tetap nggak bisa. Dokter luar negeri nggak bisa. Hanya saya pakai pengobatan alternatif, nggak bisa. Yang tidak percaya dengan mistik, akhirnya ke dukun-dukun, ke
kelenteng-kelenteng, ke Suhu, Peramal, dan macam-macam. Ke tempat-tempat keramat, puncaknya Gunung Lau, Gua Langse, dan macam-macam. Saudara, ada satu saja yang saya tergerak untuk ceritakan beratnya, saudara. Kalau hidup jauh dari Tuhan, saudara, sampai ingin sembuhnya, saudara, apapun ya saya mau lakukan, dimanapun saya kejar, saudara. Ada satu orang ngejak saya, temannya, katanya dia hebat tuh. Dia bawa pekong dari Tiongkok, saudara. Ya dia punya, bisa tanya, ini gimana? Bisa minta tolong. Ya sudah, pokok saya diajak kemana. Ya butuh rambut toh, saudara. Butuh enggak, saudara ya? Saya datang sana, lalu dia sembayang dengan pekongnya. Ini ada orang namanya, dulu belum Obaja, belum kelihatan Taujan. Ini rontok, kenapa? Gimana, tolong. Lalu saat itu dia keluar, dia beri jawaban. Menurut Tisian, Dewa Tanah, ini kamu dihukum sama Dewa Tanah karena nginjak-nginjak kuburan. Di mana? Gitu, saudara. Pokok Dewa Tanah marah dengan kamu nginjak-nginjak kuburan, gitu, saudara. Saya tidak usah mikir kuburan di mana, sudah. Yang penting gimana rambut saya bisa keluar, gitu saja. Akhirnya dia berkata, karena yang marah, yang hukum kamu ini Tisian, Dewa Tanah. Maka caranya sembuh ya dari dia. Ya tidak apa-apa, sudah, saya maulah. Lalu disuruh cari minyak babi 1 mangkok. Disuruh cari apa? Minyak babi 1 mangkok. Lalu dikasih mantra. Itu loh, saudara. Orek-orek tulisan dulu ya. Dibakar, abunya dimasukkan di minyak babi 1 mangkok. Setelah itu disuruh lagi cari telur kambing yang warnanya hitam dulu, saudara. Loh, ini betul, saudara. Telur kambing diapain? Masuk ke dalam, diaduk semua. Jadi minyak babi, abunya dari mantra tadi, lalu telur kambing, saudara. Saudara tahu enggak untuk apa? Setiap hari, saudara dengar ya, kepala saya ini harus diolesi dengan minyak cap telur kambing. Gara-gara sombong, mentertawakan Yesus. Betul? Singkat cerita lah, setelah itu saya datang pada Tuhan, saya disembuhkan, diampuni, diselamatkan. Saudara dengar, itu pun baik. Kalau saya enggak ngalami semua itu, saya enggak pernah percaya Yesus. Saya enggak pernah dapat pengampunan. Saya enggak pernah dapat keselamatan. Betul, apapun yang terjadi, yang diizinkan Tuhan, itu baik. Kalau saudara sedang diproses, dibentuk, itu baik. Supaya dewasa rohani, supaya jadi orang teguh, punya pengalaman. Bahkan kalau saudara berbuat dosa, dihajar sekalian oleh Tuhan, itu baik. Supaya sadar, supaya bertobat, supaya kembali pada Tuhan, dapat kasih karunia. Apapun yang dialami oleh saudara, sekali lagi, buka hati. Dia baik bagi saudara. Karena apa? Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan berkata, aku beri hak kamu jadi anaknya Tuhan. Maka kita menyebut Bapa. Anak itu spesial. Daripada orang. Saudara spesial. Saudara spesial. Saudara spesial. Saudara spesial. Pegang dada. Aku spesial di mata Tuhan. Aku spesial di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betul, saudara. Kita nyadari. Begitu kita nyadari, hati kita bisa lega. Begitu kita nyadari, kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Begitu kita menyadari, kita akan makin cinta Tuhan, akan makin taat pada Tuhan. Amin, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Lalu ada 2 ya pengalaman dispesialkan Tuhan yang ingin kita renungkan. Yang pertama, saudara, dipagari dengan perlindungan Tuhan. Kalau kita dispesialkan oleh Tuhan, akan dipagari, dilindungi. Kalau saudara punya barang yang spesial, penting, spesial bagi saudara, pasti saudara jaga. Pasti taruh di tempat yang aman. Setuju ya saudara ya? Iya, Keluaran 12 ayat 41-42. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Disebut pasukan, padahal mereka itu budak, saudara tahu enggak? Ya, keluarlah dari Mesir, tanah Mesir. Ayat 42, saudara perhatikan juga. Malam itulah, malam apa? Berjaga-jaga bagi Tuhan. Dengar ya. Malam itu menjadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan.
Dia berjaga-jaga sampai di Sud. Malam itu, malam Tuhan berjaga-jaga. Malam berjaga-jaganya Tuhan. Tuhan sebut malam itu, malam dia berjaga-jaga. Kenapa? Anaknya yang spesial, lebih dari yang lain, sedang mau keluar dari perbudakan. Sedang alami sesuatu yang penting, tapi juga bahaya. Kalau sampai Fir'aun berubah percaya, kerahkan tentaranya, tangkap mereka, bantai mereka, bunuh mereka. Mungkin mereka nggak bisa keluar lagi, bahkan mungkin kematian. Jadi waktu Tuhan sudah paksa Fir'aun dengan tulah 1, tulah 2, tulah 3 sampai 10. Fir'aun terpaksa lepaskan mereka, tapi Tuhan jaga-jaga. Jangan sampai curang, jangan sampai berbalik lagi, jangan sampai anaknya yang dikasih itu celaka. Tuhan yang jaga, Tuhan berjaga-jaga. Lalu saya lanjut lagi, bagus sekali. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Turun-temurun untuk kemuliaannya. Malam ini, malam itu juga malam mereka berjaga-jaga. Mereka itu sudah 400 tahun, 430 tahun jadi budak. Wah, bagi mereka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kok tiba-tiba bisa keluar seperti itu, saudara? Wah, luar bagi mereka itu malam yang menegangkan. Malam yang penuh dengan tantangan, saudara. Mereka juga jadi malam berjaga-jaga saat gawat. Antara kesempatan, tapi juga antara risiko, bahaya yang luar biasa. Mereka berjaga-jaga, nggak ada yang tidur. Betul? Tapi malam itu malam menjadi malamnya Tuhan berjaga-jaga. Pelajarannya, saat saudara mengalami sesuatu yang menegangkan, saat saudara mengalami sesuatu yang penting sekali, antara mati hidup, antara hancur atau tidak, saudara dengar, malam itu juga malam Tuhan berjaga-jaga. Malamnya Tuhan berjaga-jaga demi anaknya, demi yang dispesialkan. Jadi saudara nggak usah gentar. Memang itu menegangkan bagi saudara, tapi itu malam Tuhan berjaga-jaga, dijagai oleh Tuhan. Jangan dicekam oleh ketakutan, saudara. Tapi juga jangan jauh dari Tuhan, mendekat pada Tuhan, melekat dengan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan lihat keselamatan, saudara akan lihat jawaban, saudara akan lihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dinyatakan, saudara. Sahabat saya itu luar biasa sekali. Saudara sedang terancam, saudara sedang apapun, sekali lagi Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan beri kasih setia. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Mungkin ada saudara yang sedang cari pertolongan, dari mana datangnya pertolonganku. Lalu jawabannya di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Jawaban bagiku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya yang maha kuasa, yang punya kuasa atas langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ya, penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak akan terlelap. Orang tua, ibu cinta anak, pas anaknya sakit jaga, tapi bisa tertidur, bisa terlelap juga sekalipun dia ingin jaga. Manusia itu terbatas, saudara. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kanannya matahari tidak menyakitkan engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena menjadi spesial di hati Tuhan, di mana Tuhan, maka dijagai. Saudara jangan gentar, saudara jangan takut, dijagai. Ya, tetap tenang saja karena penjagaan Tuhan itu lebih dari semuanya. Kalau dijagai Tuhan masalah nggak bisa nerobos. Saudara jangan keluar dari pelindungan Tuhan, jangan keluar dari firman Tuhan. Kalau saudara
tetap dalam Tuhan, saudara akan mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Saya tiba-tiba ingat yang sudah sering sebelumnya saya sampaikan. Seorang ikut perlombaan burung berkicau gitu saudara. Lalu ya ada yang satu jadi juara, senang sekali saudara. Dibeli lah saudara, harganya puluhan juta gitu saudara. Di Roma dikasih kurungan apa sih, apa ingat? Jeruji besi. Kurungannya dari jeruji besi saudara. Ditaruh di halamannya saudara. Dia lihat hebat, senang saudara. Lalu pemiliknya tidur. Sementara pemiliknya tidur, tiba-tiba kucing tetangga mulai lewat situ saudara. Dia kucing tetangga nggak ngerti, ada burung nggak ngerti. Tapi burungnya lihat ada kucing, wah nabrak sana, nabrak sini. Kucingnya nggak ngerti, jadi ngerti saudara. Kucingnya ngerti ada burung, wah semangat saudara. Didekati, makin dekat. Lalu burungnya makin ketakutan, makin nabrak kanan kiri. Oh kucingnya dari bawah naik di atas kursi, lebih dekat lagi, lebih takut lagi. Naik di atas meja, nabraknya lebih lagi saudara. Wah ketakutan setengah mati. Pagi-pagi pemiliknya datang. Mau dilihat lagi, kicau, sudah mati. Kenapa mati? Kenapa mati? Takut sendiri. Gak nyadari ada kurungan jeruji besi. Kita dilindungi Tuhan lebih daripada kurungan jeruji besi. Iblis gak bisa nerpa. Kalau kita gak buka celah ya, iblis gak bisa nembus. Iblis nekat pun mau nerkam, giginya merotoli. Lah betul, itu kucing nekat pun ya giginya yang rontok. Kataan sebelah, mau tenang gitu loh. Kataan sebelah, tenang, jangan BBI. Betul saudara, itulah Tuhan kita. Ya, katakan aku spesial di hatinya Tuhan. Saya cerita beberapa kesaksian saudara. Dulu saya jadi pengusaha, saudara tahu ya. Satu hari waktu saya di perusahaan, saudara langsung dilapori. Pak ini gudang kita, pintunya sudah buka 10 cm. Jadi misalnya ini pabrik saya ya, sebelahnya itu ada jalan, ya gang, ya jalan ke kampung itu saudara. Jadi samping ini ada pintu saudara. Ya pintunya sudah buka 10 cm. Saya kaget. Saya langsung instruksi, coba dihitung stoknya, hilang berapa, ada hilang apa enggak gitu. Lalu stok opnam saudara dihitung semua, ternyata tidak ada yang hilang. Kok diem tuh saudara? Saudara enggak ada yang hilang, tapi kita semua heran, kok bisa ya? Ada orang mau maling atau ngerampok, sudah buka loh 10 cm itu kalau ditendang saja engselnya sudah lepas loh. Sudah hampir lepas, kok ditinggal? Apa dia pikir, wah nggak enak ya, ini yang punya Pak Ubaja kok pendeta. Saya belum jadi pendeta. Kalau saya percaya gini, Tuhan berkata toh, Tuhan kirim malaikatnya berjaga-jaga atas anaknya yang spesial. Saya percayanya waktu ada maling seperti itu saudara, sudah bukanya 10 cm, sudah mau jebol, tiba-tiba malaikat Tuhan hanya nampakkan, gitu saudara, langsung lari sudah, nggak berani dilanjutkan. Betul? Berapa kali saya melayani di Solo, di beberapa kota, ketemu orang yang minta maaf dengan saya. Saya nggak kena, saudara nggak kena. Saya tanya, maaf apa? Dia berkata, ini berapa kali saudara, bukan ini satu ya. Dia itu punya ilmu, dia cari ilmu, guru atau ilmu rogo sukmo. Jadi orang itu dia bisa datang ditangkap rohnya gitu saudara, disiksa macam-macam. Dia mau praktekkan ilmunya, dia mau coba saktinya seperti apa. Dia selalu berkata, waktu dia gunakan ilmu itu, dia mau nyerang, dia yang terpental, babak belur. Bahkan setelah itu hidupnya itu menderita terus. Dia tahu hanya ada satu, datang ngaku minta maaf. Maka dia datang ngaku minta maaf. Saya bilang ya tak maaf no apa-apa. Wong aku aja ya ndak ngerti kok bener. Saya dia ngerogosok saya nggak ngerti, saya tidur ya tenang tidurnya, malah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Betul saudara? Dipagari. Jangan khawatir.
dijagai oleh Tuhan. Ada perlindungan yang pasti. Saudara nggak bisa jaga suamimu, istrimu 24 jam nggak bisa. Saudara nggak bisa jaga anak-anakmu 24 jam nggak bisa. Saudara nggak bisa jaga hartamu, nggak bisa. Tapi Tuhanlah tempat perlindungan kita yang pasti, yang aman di dalam Tuhan. Amin saudara. Iya, lalu yang terakhir saudara, kalau kita spesial, Tuhan akan perlakukan dengan spesial. Kalau tadi dijaga, penjagaan yang spesial. Sekarang perlakuan yang spesial. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara, saya ulangi ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan. Limpah dengan apa? Kasih setianya, kemurahannya diperlakukan dengan limpah, saudara. Dengan apa? Kasih setia yang melimpah, saudara. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Sungguh-sungguh percaya dengan firman. Sungguh-sungguh percaya dengan janji Tuhan, saudara. Dia pegang sungguh, dia ngalami, saudara. Dia diperlakukan spesial di rumah. Dia menjadi anak yang spesial bagi ayahnya. Saya percaya salah satu sebab Tuhan yang jamah hati ayahnya. Sehingga cinta Yusuf sampai jubah yang paling mahal diberikan pada Yusuf. Diperlakukan spesial di rumahnya. Kakaknya iri sehingga cintanya dijual sampai di Mesir jadi budak. Kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan itu berlaku. Apa yang ditugaskan pada Yusuf diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sehingga Potifar kaget. Ini orang ini luar biasa loh. Aku ada Yusuf. Semua diberkati Tuhan. Yusuf lalu diperlakukan spesial oleh Potifar. Betul? Jadi orang kepercayaan Potifar. Semua diserahkan pada Yusuf. Dia ngalami diperlakukan spesial. Iblis selalu gak suka. Tadi sudah lalu pakai istrinya. Atau Tante Po gitu saudara, goda Yusuf gitu saudara. Yusuf tetap pegang firman Tuhan. Aku nggak mau melanggar firman, betul nggak? Dia tetap mau setia juga dengan Potifarnya. Lah karena digoda nggak mau, marah istri Potifar, difitnah, dia mau merkosa, masuk penjara. Tapi di penjara sama, tetap dia diperlakukan spesial. Dia diberkati Tuhan. Sampai kepala penjara tadi ayat itu sayang pada dia. Semua dipercayakan pada Yusuf. Dipercayakan pada Yusuf. Dipercaya Yusuf. Dia di penjara tapi nggak pernah kelaparan. Dia di penjara tapi tidak menderita. Ada spesial. Dia di Mesir ketemu dengan Fir'aun. Dia diperlakukan spesial. Diangkat jadi penguasa di Mesir. Semua orang harus taat pada Yusuf. Harus ikuti apa yang dikatakan Yusuf. Diperlakukan spesial. Apa saudara? Spesial. Saya bersyukur. Saya rasakan terus dalam gereja kita sejak awal sampai sekarang. Semua itu kasih karunia seperti yang dialami oleh Yusuf. Dari rumah saya hanya berapa puluh orang saja. Ya, pertama 7 orang, berapa terus apa? Sampai pindah ke depan Adem Ayem, sampai pindah gedung biskup, sampai di sini, sampai sekarang sudah dilakukan spesial, diberi kepercayaan, ya diberikan tanah 20 hektar lebih, ya diberikan tugas bangun penuai, saudara. Kalau bagi saya spesial, kenapa? Dipercayai persiapan penuai. Artinya nanti akan dipakai menuai besar-besaran. Tugas spesial. Kasih karunia yang spesial. Saya tutup dengan satu yang pernah saya alami juga. Berapa tahun sebelum yang lalu, saudara. Ya, waktu tutup tahun dan buka tahun yang baru, saudara. Jadi tanggal 1 itu saudara selesai. Ya, masuk tahun yang baru, selesainya biasanya sekitar jam 1 lebih sampai jam 2. Hanya ya mungkin tidur 1 jam atau 2 jam, saya harus berangkat karena saya mau ke Amerika bersama keluarga gitu saudara.
Jadi begitu ya tidur 1-2 jam berangkat lagi. Satu keluarga yang langsung tidur di mobil kan. Belum tidur saudara, betul gak? Sementara kita tidur saudara menuju Semarang. Tiba-tiba putaran goncangan yang besar sekali gitu saudara. Kita semua kaget. Ternyata apa saudara? Bannya meletus. Saudara lihat itu. Kalau saudara bisa bayangkan ini parah sekali. Lihat jambannya itu pecah saudara semua. Pecah. Saudara lihat. Ya ini semua pecah saudara. Seperti ini saudara. Itu menurut seharusnya saudara. Itu bahaya sekali. Karena apa? Kecepatan 140. Saya tanya drivernya. Dia sedang jalan 140. Pecah itu bisa goleng loh saudara. Karena salah satunya miring loh saudara. Tapi luar biasa. Tetap saja aman. Lalu kita minggir di samping. Setelah itu belajar. Mulai saudara. Mau diganti bannya. Cari dongkraknya, nggak ketemu. Sopirnya bisa nggak tahu dongkraknya itu di mana, saudara. Dicari, nggak ketemu. Semua ikut cari, nggak ketemu. Jadi sampai sekian lama, saudara. Ini gimana nanti terlambat ini, saudara. Cari, nggak ketemu. Saya telepon, ya staf gembala kita di Salatiga. Karena itu daerah Salatiga. Saya telepon, nggak diterima, saudara. Kebangetan apa enggak? Enggak. Saya percaya dia juga sedang baru tidur toh saudara. Baru selesai kok saudara sama pergantian tahun saudara. Nggak tahu bagaimana. Ya nunggu sampai akhirnya ada patroli. Nah patroli datang lalu kita dibantu sampai akhirnya bisa selesai. Tapi saudara ngerti setelah selesai saya lihat jam sudah lewat. Sudah jamnya lewat. Nah lalu rundingan gimana tetap ke Semarang apa enggak? Kalau saudara jadi saya, tetap ke Semarang enggak? Loh sudah kelewat loh jamnya. Ya tetap, oh sudah ini semua sudah siap ya berangkat. Pokoknya berangkat. Sampai Semarang, kita sampai di konternya saudara. Ternyata pesawatnya delay. Tuhan segat pesawat gak boleh berangkat. Anak-anakku yang spesial belum datang. Tunggu. Kita senang langsung semua check in, ya koper semua selesai. Selesai langsung kita karena belum berangkat, belum tahu pengumuman kapan, jam berapa, belum tahu gitu saudara. Ya sudah kita makan dulu di lounge. Karena di lounge itu gratis gitu saudara. Sudah selesai itu makan. Selesai makan, selesai semua. Kita baru berjalan dari lounge ke pintunya pengumuman. Semua penumpang silakan masuk pesawat lah. Semua selesai dulu baru masuk baru pesawatnya berangkat. Spesial. Sepanjang hidup kita bisa lihat kalau kita pegang firman Tuhan sungguh-sungguh, jalan sungguh, badai boleh datang, badai diubah menjadi mahkota. Aniaya boleh datang jadi anugerah. Karena spesial. Di mata Tuhan, saudara spesial. Di hati Tuhan, saudara spesial. Jangan mengeluh. Minta Tuhan buka mata roh saudara. Saudara bisa ngerti, saudara spesial. Orang berdosa seperti apapun, tetap Tuhan benci dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Sampai dia rela, serahkan diri, gantikan kita. Terima hukuman. Supaya kita bisa diluputkan dari hukuman. Karena spesial. Kita pujikan kebaikan. Semua bangkit berdiri. Sepanjang hidupku kau setia. Katakan keluar dari hati kita saudara. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku
nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pada Tuhan saudara, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku semua angkat tangan dan mulai datang pribadi dengan Tuhan saudara. Berkata-kata pada Tuhan saudara. Katakan, Tuhan Kau setia, Kau baik Tuhan. Sepanjang hidupku Kau baik Tuhan. Kau setia Tuhan. Setiap waktu Kau setia. Dalam segala keadaan Kau setia Tuhan. Pagi hari kebaikan-Mu datang. Siang hari Kau baik. Sore hari Kau baik. Malam hari Kau baik. Bahkan waktu kami tidur pun Tuhan Kau baik. Engkau terus Tuhan berikan yang terbaik. Kami bangga, kami terharu, kami bersyukur. Kau anggap kami setia, Kau anggap kami spesial Tuhan. Kami penuh dengan kekurangan, gak layak Tuhan kami. Semua adalah karena kemurahan-Mu, semua adalah karena anugerah-Mu. Kami boleh menjadi spesial. Tuhan terima kasih. Ajar kami setia dengan Engkau. Ajar percaya padamu Tuhan. Ajar kami taati perintah-Mu Tuhan. Oh, terus pegang Kau setia. Setia. Mulai komitmen pada Tuhan saudara. Mulai mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh taat. Sungguh-sungguh setia. Yang undur, oh katakan aku mau kembali Tuhan. Oh ibadah berdoa, aku mau kembali Tuhan. Melayani-Mu, aku mau kembali taat padamu Tuhan. Biar kasih setia-Mu nyata. Engkau tidak berubah, Engkau selama-lamanya. Berdoa dengan Tuhan saudara. Tuhan lihat Tuhan anak-anak-Mu semua yang berseru pada Tuhan. Tuhan kami bawa setiap doa-doa di hadapan-Mu. Engkau lihat air mata yang menetes. Tuhan Engkau buka mata setiap kami. Boleh melihat kebaikan-Mu, boleh lihat kasih setiap-Mu. Tuhan terima kasih. Boleh menyadari oh bagi-Mu kami spesial. Di mata-Mu kami spesial. Di hati-Mu kami spesial Tuhan. Ajar kami belajar membalas kebaikan-Mu yang luar biasa. Ajar kami membalas kasih-Mu yang luar biasa. Kami tidak layak, Kau layakkan Tuhan. Kami harusnya dihukum, Kau rela gantikan kami. Kau sediakan yang terbaik sepanjang hidup kami. Kami boleh lihat kebaikan-Mu senantiasa. Kadang kami tidak menyadari, tapi kasih-Mu tidak pernah sirna. Kasih-Mu setia Tuhan. Hari ini Tuhan, firman-Mu menjadi rema, firman-Mu jadi pembukaan, firman-Mu menyadarkan setiap kami. Engkau spesial bagi setiap kami. Hamba-Mu doakan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Oh, yang tidak mengerti buatlah mengerti Tuhan. Yang jatuh dalam dosa, sadarkan, bertobat, ampuni Tuhan, pulihkan lagi Tuhan. Rumah tangga dipulihkan. Oh, yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Nyatakan, ajar kami melihat, oh Tuhan, Kau lakukan kami dengan spesial. Yang kekurangan berkati, supaya hidupnya jadi berkat Tuhan. Ajar kami menyadari betapa baiknya Engkau. Ajar kami Tuhan tergerak, terus berusaha juga membuat Kau spesial. Engkau lebih daripada semuanya. Engkau lebih daripada yang kami miliki. Engkau lebih daripada hidup kami. Engkau spesial Tuhan. Oralah pasak arah, dengarkan setiap doa Tuhan. Oh biarlah Engkau yang menjawab doa, yang
jalan buntu Kau buka jalan keluar. Tuhan, yang butuh pertolongan berilah pertolongan. Oh, yang butuh mujizat berikan mujizat. Tuhan, bahkan pakai setiap kami jadi alat-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Pakai setiap kami Tuhan mendukung pekerjaan. Pakai setiap kami menjadi anak yang berguna bagi kerajaan-Mu juga. Tuhan, apapun yang didoakan, apapun yang dihadapi, kami bawa di hadapan-Mu. Kami ketuk pintu hati-Mu. Kami percaya Engkau menjawab doa. Bahkan Engkau mau menjawab lebih daripada yang bisa kami minta. Maka dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Kami terima jawaban doa. Saudara katakan iman. Yang sakit kata aku sembuh karena Tuhan menyembuhkan. Yang kekurangan berkata aku diberkati karena Tuhan yang memberkati. Kan Tuhan panggil untuk jadi berkat karena Tuhan ingin pakai hidupku. Yang jalan buntu katakan, oh jalanku terbuka karena Tuhan yang buka jalan. Yang butuh keturunan, butuh pasangan, butuh pekerjaan, apapun yang dibutuhkan, Tuhan Engkau limpahi dengan spesial karena kebaikan-kebaikan dari-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan dengan iman. Kami taati dan kami terima jawaban Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara.